keseimbangan, keseimbangan dan keselarasan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Keseimbangan dan keselarasan sangat-sangat menentukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu berupaya untuk menyelaraskan diri, berupaya untuk menyatukan diri dengan apa yang ada di sekitar kita, agar keseimbangan di dalam kehidupan ini bisa terjadi. Keseimbangan itu juga menjadi dasar di dalam kehidupan kita, di dalam menentukan keberhasilan kita. Segala sesuatunya keseimbangan itu sangat menentukan. Kalau kita tidak bisa seimbang, kalau kita tidak bisa selaras dengan apa yang ada di sekitar kita, maka ketimpangan muncul. Dari ketimpangan itu kita akan mengalami kendala-kendala di dalam perjalanan hidup kita. Bisa ambil contoh ini, sebuah tanaman. Tanaman ini kalau bisa selaras, bisa seimbang dengan kehidupannya, maka tanaman ini akan tumbuh dengan baik, tanaman ini akan menjadi indah. Ini perlu keseimbangan dari medianya, dari tempat dia hidup. Itu menentukan keindahan daun-daun yang ada di dalam tubuh, di dalam tanaman itu sendiri. Begitu juga kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa seimbang, kita bisa selaras dengan lingkungan di mana kita berada, maka kehidupan kita akan indah, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Jadi tidak tergantung dengan lingkungan kita, di mana kita bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan diri dengan lingkungan di mana kita berada, maka kesejahteraan, keindahan dan kebahagiaan akan kita dapat. Jadi jangan sampai kita tergantung dengan keadaan, tapi di mana kita menentukan keadaan itu supaya bisa seimbang dan bisa selaras dengan kehidupan kita. Dan itu kita menentukan sendiri dan kita yang akan menyikapi sendiri. Terlebih di saat-saat kondisi alam saat sekarang ini sangat menjadi tantangan bagi kehidupan yang selama ini digembar-gemborkan pandemi dan ini ya, mari kita sikapi dengan positif. Jadi di saat pandemi ini, gimana kita bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan di saat yang sulit-sulit seperti ini. Pemerintah memang mengajak kita untuk melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan di rumah, di lingkungan sekitar. Gimana kita caranya untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan diri kita dengan memanfaatkan dengan menyikapi itu. Jadi tidak terus menjadi masalah besar. Gimana kita menyikapinya?
Kalau kita menyikapinya dengan positif, maka hal yang kecil pun yang ada di sekitar kita menjadi besar. Tergantung cara kita masing-masing menyikapinya. Jadi tidak selalu menyalahkan kondisi. Gitu. Kalau kita menyikapinya dengan benar dan kita bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan, kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Yang mungkin tidak di luar dugaan kita lebih baik dari yang menjadi keinginan. Jadi mari kita berpikir yang positif, menyeimbangkan atau menyelaraskan diri kita di saat-saat pandemi seperti ini. Gimana caranya kita bisa menjadi lebih baik? Jangan terus hanya berdiam dan menyerah dengan kondisi yang saat sekarang serba sulit seperti ini. Kita bisa berdiri lebih baik, kita bisa berkarya atau berkreasi lebih baik selama kita mau mengupayakan hal yang sesulit apapun bisa. Contohnya ini tanaman ini diimpor, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, tapi kenyataannya ini bisa menyelaraskan diri, bisa menyeimbangkan diri dengan kehidupan barunya. Ini bisa tumbuh dengan bagus, bisa tumbuh dengan segar dan mengeluarkan warna yang bagus juga. Kita sebagai manusia, sebagai umat lebih punya kemampuan untuk melakukan keseimbangan dan keselarasan. Jangan sampai kalah dengan ini tanaman atau kondisi yang saat sekarang baru melanda di sekitar kita. Dengan keselarasan dan keseimbangan itu kita bisa menentukan hal yang lebih baik. Ya, mari kita bangkit, mari kita melakukan karya-karya, berkreasi supaya di saat yang baru serba sulit ini kita bisa sukses, kita bisa meraih kesejahteraan yang selama ini tertunda. Ini contoh nyata yang bisa kita lihat. Di tempat yang kecil seperti ini pun, kalau bisa seimbang dan bisa menyelaraskan diri, maka hasilnya cukup menyenangkan, menggembirakan. Jadi gimana caranya kita menyikapi di saat yang baru mengalami kesulitan ini, mendapati hasil yang maksimal. Selama kita mau berupaya menyeimbangkan dan menyelaraskan kehidupan kita dengan kondisi yang saat sekarang ini membuat kesulitan untuk berkarya. Tapi selama kita mampu melakukan dan sanggup membuktikan bisa. Demikian teman-teman, sobat-sobat semua, cerita singkat keseimbangan dan keselarasan yang bisa saya bagikan. Mungkin
ada salah kata atau ketidak sesuaian dengan sobat-sobat semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, saya tidak lupa memohon maaf. Jika ada hal yang bisa dimanfaatkan, ya ayo kita petik dan kita upayakan. Terima kasih, selamat berupaya, selamat berjuang untuk menyelaraskan diri dengan lingkungan di mana kita berada, agar kedamaian, ketenangan, dan keindahan, kebahagiaan yang selama ini kita impikan, kita dambakan itu segera kita dapatkan. Terima kasih, salam santun, salam sehat, bahagia selalu.